Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan Allah lagi buat melanjutkan belajarnya. Mudah-mudahan hari ini lancar ya. Afwan, ada kendala di Zoom-nya sedikit, jadi mungkin nanti Pak Asep minta bantuannya masuk link ke yang tadi lagi setelah 40 menit ya. Ya Pak Ustaz. Baik, insyaallah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemarin kita sudah selesai bahas mengenai tafkhim dan tarqiq ya, tebal dan tipis. Yang kemarin kita sudah masuk ke bab tafkhim dan tarqiq. Tebal dan tipis huruf. Tafkhim itu tebal, ini ada kaitannya dengan suara. Ya, dengan suara. Nah, tafkhim tebal, penuh suara di dalam mulut sehingga mulutnya itu bergema. Bedakan tafkhim dengan isti'la. Bedakan tafkhim dengan isti'la. Kalau isti'la itu, ya, itu terkait dengan pangkal lidah. Memang semua huruf yang dia dibaca, semua huruf yang punya sifat isti'la itu pasti dia dibaca tafkhim, pasti dibaca tebal. Namun nanti tidak semua huruf yang dibaca istifal lawannya itu semuanya tarqiq, tipis. Kenapa? Karena ada huruf yang dia punya sifat istifal, lawan dari isti'la, itu dia dibaca dengan tebal. Dibaca dengan tafkhim. Contohnya adalah huruf ro. Ya. Nah, kalau tarqiq itu tipis, lawan dari tafkhim. Ya, tipis, jadi tidak penuh suara di dalam mulut, gitu ya. Namun tadi ya, setiap yang dia bukan isti'la bukan berarti dia tarqiq. Ya, karena ada huruf yang istifal yang bukan isti'la, dia itu dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadi kalau ditanya, apa itu tafkhim? Tafkhim itu istilah, bukan, itu kurang tepat. Ya,
isti'la ya tafkhim ya tafkhim. Tafkhim tarkik ini terkait suara. Kalau isti'la istifal ya itu terkait dengan pangkal lidah. Begitu ya. Jadi dibedakan. Nah, Imam Al-Jazari yang di dalam bait-baitnya ya menjelaskan beberapa peringatan setelah membahas tentang hukum tafkhim tarqiq. Nah, apa kata Imam Al-Jazari di bait ke-34? Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafdil alifi. Di bait ke-34 kata Imam Al-Jazari, dan tipiskanlah faraqiqan suara huruf istifal. Nah, karena kondisi asal mereka tipis. Mustafilan, nah, min ahrufi, serta berhati-hatilah wa hadiran tafkhima lafdil alifi. Jangan sampai menebalkan alif kalau sebelumnya itu huruf tipis. Nah, itu di bait ke-34. Jangan sampai menebalkan alif kalau sebelumnya huruf tipis. Nah, ini yang kemarin di awal ya, bahwasanya alif itu dia bisa tebal, bisa tipis, bisa tafkhim, bisa tarqiq. Kita lihat alif itu bukan isti'la, namun dia bisa dibaca jadi tebal. Ya, bisa dibaca jadi tebal. Kalau sebelumnya adalah huruf-huruf tebal. Kalau sebelumnya adalah huruf-huruf isti'la. Ya, alif bisa jadi tebal suaranya kalau sebelumnya adalah huruf-huruf isti'la. Kalau sebelumnya huruf istifal, ya maka dia tidak boleh ditebalkan. Contoh misalkan ya huruf mim yang diberikan tanda alif, yang diberikan alif setelahnya, berarti kan ada mat ya. Huruf mim yang diberikan alif setelahnya. Ya. Misalkan seperti ini. Nah, udah gitu alifnya dikasih mat karena setelahnya ada hamzah. Ya. Wa ma adro misalkan. Ya. Wa ma adro. Wa ma adroka. Misalkan. Ya. Maka huruf mimnya ini kan dia huruf istifal. Ya, mim kan huruf istifal, punya sifat istifal, bukan isti'la. Maka mimnya ini tidak boleh menebal suaranya, bukan wa ma adoro wa ma. Tidak, tetap tipis. Wa ma adroka. Ro-nya baru tebal lagi. Ini yang sering terjadi nih. Bima unzila ilaika bima. Tidak. Tapi dibacanya tipis. Bima ma. Jadi alifnya tipis. Ya, bukan bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tebal semua suaranya. Tidak seperti itu ya. Fokus di alifnya. Nah, kebalikannya, kalau dia sebelum alif ini ada huruf tebal, ya, ada huruf tebal, misalkan di Al-Fatihah gitu ya, walad dolin gitu ya, itu kan ada do, terus kemudian ada alif. Ya, maka pasti akan dibaca matnya itu jadi tebal kan suara matnya. Waladdo begitu kan bacanya, alifnya dibaca tebal. Nah, itu contoh alif yang ketiga dibaca tebal kalau sebelumnya adalah huruf-huruf isti'la. Nah, sebelum alif di walad dhalin ada huruf dhad ya, jadi nggak mungkin kita baca walad nggak mungkin kan, dhalin enggak. Kan alif suaranya gimana? Suara alif mat. Begitu kan? Namun kalau sebelumnya huruf isti'la, maka dia jadi tebal suaranya. Bukan tapi ngikutin suara huruf isti'lanya.
bukan doa. Nah, ini memang jarang. Ya, nggak mungkin, sangat kecil sekali kemungkinan terjadi orang baca seperti ini. Tapi kemungkinan besar dan banyak yang terjadi adalah ketika alif itu sebelumnya adalah huruf istifal. Contoh yang ini tadi. Jadi menebal. Wa ma adoro. Ma. Harus kan ma. Suara alif aja sendirian, kan suaranya seperti apa kemarin kita latihan yang ini. Begitu kan? Tapi kenapa sebelumnya ada mim jadi mo kan beda suaranya. Mo dengan mo kan beda. Nah, makanya Imam Ibnu Jazari di baitnya itu menegaskan tipiskanlah huruf-huruf istifal ya, terutama kalau alif sebelumnya huruf yang istifal. Kenapa? Karena yang sering terjadi ini dia kalau ada alif sebelumnya huruf istifal, ya dia suka menebal. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai menebalkan ya. Jangan sampai menebalkan huruf alif yang sebelumnya adalah huruf yang punya sifat istifal. Ya, jadi tidak lagi dibaca wamo. Ya. Tapi dibaca tipis wama. Kalau ini kita sendirian aja kan bacanya ama, kan sama tuh. Ama. Tapi kenapa ketika baca bima unzila ilaika wama, tidak, ya, tipiskan. Nah, itu dia, ya. Nah, huruf alif ya, dalam permasalahan tebal tipis dia selalu ngikutin huruf sebelumnya ya, gitu ya. Jadi alif ini tidak disifati dengan tarkik atau tafkim, tapi dia tergantung huruf sebelumnya. Nah, ini dikatakan Imam Ibnu Jazari juga di kitabnya yang lain. Walaupun ya alif itu punya sifat apa tadi, istifal ya, sama dengan waw atau ya, ya seperti itu. Nah, keadaan tafkhim dan tarkik di huruf alif ini ya tidak mewakili keadaan seluruh huruf mad. Jadi yang bisa tebal di dalam huruf, jadi di dalam huruf mad ya kan, huruf mad itu ada waw, ada alif, ada ya. Ya, di dalam huruf-huruf mad tadi yang dia bisa tebal, bisa tipis hanya alif aja. Ya. Untuk waw mad dengan ya mad ya, itu selalu diucapkan dalam keadaan tarqiq, dalam keadaan tipis. Mau sebelumnya adalah huruf huruf isti'la atau sebelumnya adalah huruf istifal. Ya, jadi keadaan tafkhim dan tarqiq dalam huruf alif ini ya tidak mewakili keadaan seluruh huruf mad. Maksudnya apa tadi? Alif kan tadi dia bisa tebal kalau sebelumnya adalah huruf isti'la. Alif bisa tipis kalau sebelumnya adalah huruf istifal. Namun untuk waw dan ya, kalau sebelumnya huruf tipis, kalau sebelumnya huruf isti'la, kalau sebelumnya huruf istifal, dia sama-sama dibaca tipis. Ya, walaupun ada pendapat yang lain menyatakan ya dengan waw itu ngikutin juga huruf sebelumnya tebal tipisnya. Cuman ketika praktek ya, terutama ketika saya lagi praktek telaki, ini tidak dipakai. Tapi yang kita pakai adalah yang huruf ya dengan waw dalam
keadaan mat ini ya, kalau sebelumnya huruf yang isti'la dia tetap dibaca tipis a i u-nya. Contoh misalkan basi, tidak tebal terus, tidak si, tapi soknya tebal, huruf sotnya tebal, nanti huruf i-nya tipis. Basir. Jadi tidak si, i-nya tuh tebal, tidak. Tapi i-nya itu tipis berubah. Tetap huruf shotnya tetap tebal, si, cuman huruf i-nya tipis. Misalkan basir kita baca 6 harokat, ya, maka shotnya tebal, i-nya tipis. Basir, tidak basir, tidak. Nah, contohnya seperti itu. Ya, misalkan lagi misalkan gurur ya. Tidak tidak tebal semua u-nya. Tapi ro-nya tetap tebal, namun setelahnya adalah huruf mat yang dibaca 6 harokat, misalkan u-nya tipis. Balik lagi, ro-nya tebal lagi. Tidak Nah, mudah-mudahan bisa ngebedain ya antara dengan seperti itu. Atau tadi sir dengan sir. Itu kurang lebih contohnya. Nah, jadi tebal tipis ini ya di huruf alif ya tidak mewakili seluruh huruf mad. Hanya untuk huruf alif aja. Ya, kalau untuk waw mad dengan ya mad ya, walaupun sebelumnya huruf isti'la dia tetap dibaca tarqiq, dibaca tipis matnya. Yang dibaca tipis matnya ya, bukan hurufnya. Tetap matnya dibaca tipis. Begitu. Nah, ini ya contohnya tadi ya. Maka alif dibaca tafkhim kalau sebelumnya adalah huruf yang dia dibaca tafkhim ya. Atau misalkan ro, nah ro tafkhim dibaca tebal. Yuro bukan yura, tidak, bukan yuroa, bukan walqoa. Tapi kalau sebelumnya huruf yang dibaca tafkhim, alifnya jadi tafkhim. Kalau alifnya dibaca tarqiq, kalau sebelumnya adalah huruf tarqiq. Bismillah, ulillah, iya, minas sama, annas. Jadi jangan sampai annos, iya, kana wa iya, iya. Nah, ini keadaan ya alif ketika dia tafkhim dan tarqiq. Keadaan alif ketika tafkhim ya pangkal lidahnya agak naik sedikit. Ya, pangkal lidahnya agak naik sedikit. Namun ketika dalam keadaan tarqiq ya pangkal lidahnya stabil di bawah. Nah, misalkan contoh wanaddo, misalkan kayak tadi ya. Yuro ro. Jadi o. Sebelumnya kan ro. Habis itu pangkal lidahnya naik. Nah, kalau misalkan yang tipis ma, pangkal lidahnya di bawah. Stabil seperti ini. Ma, itu ya. Nah, itu dia di dalam Imam Jazari sampaikan peringatan untuk huruf untuk huruf alif ya, untuk huruf alif. Jadi kesimpulannya huruf alif dia bisa tebal bisa tipis kalau
tergantung keadaan huruf sebelumnya. Tapi untuk huruf mat yang lain, waw dengan ya mat ya, dia tidak tergantung huruf sebelumnya. Dia pasti keadaannya tipis. Ya, suara i sama u-nya nanti tipis. Walaupun sebelumnya adalah huruf yang dia dibaca tafkhim. Ya, misalkan ru. Nah, ru. U-nya tipis. Ru. Tidak ru, tapi ru. Ya, AIU-nya tetap tipis, tapi tetap huruf yang dia tafkhim dibaca tebal ya. Begitu. Kita pakai pendapat yang itu. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada bahasan tentang hukum lam ya, hukum lam. Ya. Nah, tapi sebelum masuk kita ke hukum lam ya, kita masuk ke bait berikutnya dulu ya, ke bait berikutnya yaitu bait ke-35. Sebelum masuk ke lam dan ro, kita masuk ke bait 35 dulu. Nah, berikutnya bait ke-35 menjelaskan mengenai huruf hamzah. Ya. Wa hamzah alhamdu a'udzu ihdina Allah. Tsumma wala malillahi lana. Nah, nanti baru masuk huruf lam. Kata Imam Mujazari ya, rahimallah, juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf hamzah. Seperti kata alhamdu a'udzu ihdina dan kata Allah. Jadi jangan sampai baca Allah, Allah, o. Jangan o, Allahu Akbar, bukan. Juga bukan dibaca di ihdina, tetap i. Hamzahnya tetap tipis. Jangan ditebalkan. Terus juga jangan a'udzu billah, a'udzu. Jangan o, tapi a. Terus juga jangan alhamdu, tapi alhamdu. Ya. Nah, di sini ada sedikit contohnya, nanti bisa dilatih ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tetap a. Nah, kemudian qala a'udzu billahi an akuna ya. Ihdinasi ihdinasi. Coba sambil kita latih ya, silakan baca dari sini. Alhamdulillah. Terus qala a'udzubillah, nanti diikutinya, saya baca nanti diulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba dibaca. Pastikan huruf hamzahnya jelas tipis ya. Ya, terus qala a'udzu billahi an akun. Jadi huruf hamzah ini ya, ketika kita mulai dengan ucapan hamzah, ya maka hurufnya ketika diucapin itu ringan gitu ya. Enggak berat, mudah. A, biasa aja gitu. A gitu. Begitu juga dengan yang kasroh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya, nah ini jangan Allah tapi a. Ya, cuman hati-hati jangan karena takut tebal jadinya Allah, jadi ada w-nya. Au, bukan au. Karena takut tebal jadi tambahan w, jadi Allah. Bener a-nya tipis, lo-nya tebal, cuman tengah-tengahnya ada w. Nah, karena takut Allah, jadinya Allah, au. Ya, caranya gimana?
bibir dengan bibir jangan sampai mendekat, apalagi sampai manyun, sampai monyong. Ya. Allah, Allahu la, Allah, ya. Allahu la ilaha illahu. Coba. Ya, jangan sampai au ya, jangan sampai au. Kalau ini ketutup nih bibirnya nih. Au. Au. Allah. Nah, tapi jangan sampai mendekat nih dua bibir. Allah. Allah. Contoh ya. Jadi jangan sampai au. Au. Jangan ya au. Au. Mendekat. Jangan mendekat. Walaupun dia nanti kelihatannya agak naik sedikit bibir bawahnya ke atas, tapi cuma sedikit. Kenapa kok bisa? Gara-gara efek menaikkan lam. Lam kan ujung tepi lidah mesti naik ke gusi. Jadi bukan Allah. Apalagi manyun. Allah. Bukan. Tapi Allah. Allah. Lihat, kebuka kan? Allah. Allahula. Allah. Tidak Allah. Ada W-nya. Coba dilatih. Kalau misalkan nggak bisa, ya pegang aja nih bibirnya. Biar nggak naik. Allah. Allah. Nah, jagain tuh bibir. Biar nggak naik-naik. Ya. Allah. 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 Latih, jangan sampai Allah, Allah, ada awe-nya. Atau jadi O, Allah, Allah, jadi O. Nah, begitu. Nah, sekarang kita coba latih dua lagi. Ya. Nah, ini salah ya. Ini kesambung. Ya. Ini kesambung. Harusnya bukan begini ya tulisannya, salah tulis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, berikutnya A-nya biasa ya, ringan, gampang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Huruf hamzah ya, jadi dia tidak tebal ya. Ya, kekeliruan yang sering ketika ngucapin hamzah ya tadi ya, sering menebalkan atau juga yang kedua suka dibaca tashil. Suka dibaca tashil. Ya, suka dibaca ringan. Contoh, misalkan yang dicontoh ini aja ya, gampang. Sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Sawaun un. Jadi enggak jelas, kurang tegas hamzanya. Tashil dibacanya dengan ringan atau misalkan ulaika. Nah, giliran baca yang seperti ini yang tidak ada tashilnya tapi banyak yang mereka bacanya dengan tashil. Aiza aiza kunna izaman aiza bukan ai tapi aiza itu tashil namanya. Ya, kalau kita di riwayat kita kan bacaan tashil itu jami a hamzah yang kedua ringan bukan tapi kan sama seperti tadi gitu aiza. Nah, itu tashil namanya. Yang bukan tashil dibaca tashil, giliran yang lagi bacaan tashil kesulitan.
bacanya. Jadi tidak dibaca tashil. Kalau memang bukan tashil. Terus lagi kadang-kadang suka menghilang atau melemah ketika waqaf. Minas sama. Hamzanya nggak ada. Giliran tidak ada hamzanya ditambahin hamzah sukun. Misalkan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La, ditambah-tambahin hamzah sukun. Nah, giliran yang ada hamzah sukunnya malah tidak kedengeran. Minas sama, hilang. Harusnya minas sama. Ya. Nah, itu dia mengenai huruf hamzah. Nah, berikutnya ini ada pembahasan huruf lam. Ya, pembahasan huruf lam. Baitnya mulai dari bait ke-35 sampai dengan ke-36. Mulai dari summala malillahi lana wal yatalattaf 'ala Allahi walad. Kemudian hati-hati juga jangan sampai menebalkan huruf lam pada kata lillah, jangan lillah, dan juga lana, jangan lona. Sama ketika di dalam kata wal yatalattaf, jangan wal yatalattaf, lotof. Atau wa'alallah, jangan wa'alallah, wa'alo, tapi wa'alallah. Terus walad, jangan walad dolin, bukan, tapi walad do. Ya, jadi huruf lam ini mesti disempurnakan ketipisannya, terutama ketika berdampingan dengan huruf-huruf tebal. Ya, kita coba ya, kita coba latihan yang ini, contohnya ini. Ini yang ini aja nih. Ya. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Coba. Nah, begitu juga yang sebelahnya. Nah, ini wa'anallah ya. Wa'anallah deh. Am taquluna 'alallah ya. Kita coba ya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Coba. 'Alallah. Ya. Nanti latihan ya di lafaz-lafaz Allah ya, jangan sampai jadi Allah. Ya, tapi alusin lagi, jangan jadi Allah. Tapi Allah dan Allah ya. Karena mau nipisin jadi Allah. Terus misalkan karena takut tebal jadi Allah, jangan Allah, jangan Allah. Nah, itu keliru. Ya. Alallah bukan alallah. Memang sih tipis dan tebalnya beda langsung, tapi tidak seperti itu. Alallah bukan alallah kan ya. Ya, kita coba lagi yang yang sukun ya, yang sukun. Yang terakhir yang ini tilkar rusul. Ya. Yang ini ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum. Faddal bukan faddal, tapi faddal tipis bukan al. Nah, hati-hati ya. Sama ketika baca al-ikhlas, jadi bukan kulhu, tapi kulhu. Bukan kulhu, tapi kulhu. Ini juga ya. Coba kita coba yang ini. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum. Nah, pastikan lamnya tipis ya. Jangan al. Tapi al. Ya.
Nah, ini dia beberapa contoh dan beberapa keliruan ketika ngucapin huruf lam ya.